itu yang akan kita pelajari diantaranya ada gaya kolom, kemudian ada medan listrik, ada potensial listrik, dan satu lagi kapasitor ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang gaya kolom, di mana yang namanya gaya kolom adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda atau antara dua buah muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Nah, itu yang disebut dengan gaya kolom atau yang dikenal dengan buset Aldi hukum kolom ya. Nah, di mana secara matematis atau secara matematikanya gaya kolom itu dapat ditentukan dari persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, untuk menghafal rumus gimana? Bisa saja dengan kata-kata gaya kolom sama dengan kakiku robek-robek. Nah, ada K, ada Q1, Q2, dan R kuadrat kan robek-robek ya. Kakiku robek-robek. Itu gaya kolom. Oke. Nah, bisa bersifat tarik-menarik apabila kedua muatan berlainan jenis. Bisa juga bersifat tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis ya. Contoh misalnya negatif dengan negatif, dia pasti akan terjadi tolak-menolak. Positif dengan positif, maka dia pun akan terjadi tolak-menolak ya. Cowok dengan cowok, Aldi dengan si Arif Setiawan, nggak mungkin dong saling menjatuh cintakan ya. Kecuali Aldi dengan Elisia itu mesti terjadi ya. Pasti akan bisa terjadi. Oke, sampai di sini. Aldi, ada yang mau ditanyakan, Di? Nggak ada, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Aldi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada medan listrik. Ya, kemarin kan kita sudah belajar medan listrik. Di mana yang namanya medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik. Nah, kalau daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik, artinya kan di situ ada batasan. Artinya semakin jauh dari muatan listrik itu, maka kuat medan listriknya akan semakin kecil. Secara matematis, kuat medan listrik itu bisa dihitung dari persamaan E sama dengan gaya dibagi dengan jaraknya. Nah, kita ingat kemarin yang namanya gaya itu kan kakiku robek-robek ya, dibagi R kuadrat, dibagi dengan Q-nya lagi. Sehingga kita dapatkan E itu bisa dihitung kaki per R ya. Oke, itu untuk kuat medan listrik. Sedangkan potensial listrik itu yang menyebabkan terjadinya perpindahan muatan listrik, itu potensial listrik. Nah, secara matematis potensial listrik itu dihitung dari persamaan K Q per R ya. K per R itu potensial listrik. Nah, berapa besar energi yang digunakan untuk memindahkan muatan tadi? Energinya disebut dengan energi potensial listrik. Maka energi potensial listriknya dihitung dari kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, apa per R ya, bukan per R kuadrat, per R itu potensial listriknya. Nah, sehingga kalau saya rangkumkan dari awal itu ada gaya kolom kan ya. Gaya kolomnya F sama dengan K Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat. Nah, ini gaya kolom. Gaya kolom ini diturunkan lagi untuk mendapatkan kuat medan listrik menjadi
E sama dengan F per Q. Nah, ini kalau diturunkan lagi rumusnya menjadi K Q per R. Nah, ini merupakan dua-duanya berupa besaran vektor. Nah, ini berupa besaran vektor ya. Nah, kalau ini kita turunkan lagi, seperti tadi kita sebutkan bahwasanya ada potensial listrik. Kalau potensial listriknya dihitung dari K Q per R. Nah, ini potensial listriknya. Turunkan lagi, jadi ada energi potensial listrik. Ingat, sialnya nggak boleh nengok temannya ya. Nah, ini jika kita dapatkan K Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R. Nah, keduanya ini merupakan besaran skalaar. Nah, ingat ya, kalau yang namanya besaran skalaar, tanda positif dan tanda negatif pada nilainya nanti sangat berpengaruh ya. Positif dan negatif di sini harus diperhatikan kalau itu besaran skalaar. Tetapi kalau besarannya besaran vektor, maka tanda positif dan negatif itu hanya menandakan arah ya. Hanya arah positif dan negatifnya bukan merupakan hasil. Tapi kalau skalaar positif negatifnya itu merupakan hasilnya. Oke. Kita lihat soal-soalnya ya. Ini ada yang mau ditanyakan nggak persamaannya? Fania, on kan kameranya Fania. Tidak, Pak. On kan kameranya. Nah, gitu dong kelihatan wajah cantiknya. Wih, Masya Allah. Ania, on kan kameranya Ania. Sebentar, Pak. Ngambil kerudung dulu. Nah, kan. Ya, ini tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, saya hapus, saya stop share screen-nya. Kita bahas soal-soalnya ya. Ingat, soal-soalnya dibuka pada buku PR-nya. Silakan dibuka buku PR-nya. Sudah dibuka buku PR-nya? Modul yang kemarin Bapak kasih, Sudah, Pak. Pak. Iya, modul yang kemarin. Kalau di tempat saya malah agak kebuka ini ya. Oke, kita bahas soal-soalnya nanti latihannya bisa di buku yang sudah dibagikan ya. Ini sudah cukup tuntas banget membahasnya ya buku PR-nya. Dari mulai hukum kolom, kemudian medan listrik, hukum Gauss, energi potensial listrik ya udah semua kita bahas. Tinggal satu permasalahan lagi, kapasitor mungkin untuk minggu depan ya kapasitornya. Oke, kita lihat soal-soalnya mana ya kok nggak nongol. Nah ini latihan soal ya. Oke, sudah ketemu latihan soalnya? Oke, kita lihat soal pertama. Sebuah elektroskop diberi muatan Q1, kemudian diberi muatan Q2, sehingga kedua kaki elektroskop agak menguncup. Ini berarti, nah, kalau elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui
adanya muatan listrik atau tidak, yaitu yang disebut dengan elektroskop. Nah, elektroskop alatnya. Ini ya, alatnya disebut dengan elektroskop untuk mengetahui adanya muatan listrik atau tidak, di mana kalau kita gambarkan elektroskop itu dia punya kepala ya, punya kepala, kemudian punya tubuh, tetapi dia tidak punya tangan. Dia hanya memiliki kaki. Nah, gini kakinya. Kakinya selalu membuka apabila si benda tadi yang diuji ke elektroskop memiliki muatan ya. Misal di sini, kalau ini adalah benda yang diuji, katakanlah benda yang diuji adalah muatan positif, di sini muatan positif, maka pada elektroskop ini dia akan bermuatan negatif elektroskopnya ya. Negatif, negatif, negatif. Nah, kakinya ini membuka. Nah, muatan negatif itu disalurkan ke bawah sehingga menjadi muatannya berupa muatan positif. Nah, di sini muatan positif, positif, positif. Kakinya membuka. Tapi kalau kakinya menguncup, berarti antara Q1 dan Q2 tadi memiliki muatan yang berbeda. Ya, kalau kakinya nguncup. Kenapa kok bisa kakinya nguncup? Karena kakinya nguncup itu berarti ada tarik-menarik. Kalau tarik-menarik, maka kedua muatan itu berlainan jenis. Ya, ingat yang sifatnya tarik-menarik berlainan jenis. Oke, kita lihat jawabannya. A, Q2 dan Q1 sejenis. Besar Q2 kurang dari besar Q1. Kalau sejenis pasti akan terjadi tolak-menolak ya. Berarti nomor 1 bukan jawabannya. Nomor 1 salah ya. Yang A salah. Nomor B, Q2 dan Q1 berlawanan jenis. Besar Q2 kurang dari besar Q1. Mungkin. Kita lihat lagi yang C. Q2 dan Q1 sejenis. Nggak mungkin ya. Kalau sejenis terjadi tolak-menolak. Q2 dan Q1 berlawanan jenis. Q2 lebih besar daripada Q1. Nah, ini ada kaitan antara B dan D nih. Q2 dan Q1 berlawanan jenis, besar Q2 sama dengan besar Q1. Nah, yang lebih tepat adalah yang E ya. Kenapa E? Kita lihat Q2 dan Q1 berlawanan jenis, besar Q2 sama dengan besar Q1. Kalau nilainya sama, maka gaya tolaknya pun akan memiliki nilai yang sama ya. Kalau muatannya berbeda, tapi nilainya berbeda, maka gayanya pun akan berbeda. Oke ya, jadi jelas ya, jawaban nomor 1 adalah E. Ya. Soal nomor 2. 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. Panjang sisi AB sama dengan BC 20 cm. Oke, kita ketahui di sini ya. A ke B sama 20 cm di sini. Kemudian B ke C pun sama 20 cm. Dan besar muatan sama. Berarti Q1, Q2, Q3 itu nilainya sama 2 mikrokolom. Besar gaya listrik yang bekerja pada titik B. Nah, di sini di titik B. Di titik B ini berarti sudut yang dibentuk berapa kira-kira? Di titik B ini sudutnya berapa? 90 derajat bukan, Pak? Pinter. 90 derajat. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 2 mikrokolom. Nah, 2 mikrokolom ini kamu harus rubah ke dalam satuan kolom. Ada berapa kolom? 2 mikrokolom. Ingat, 1 mikrokolomnya adalah 10 pangkat min 6. Berarti kalau 2 mikrokolom artinya 2 kali 10 pangkat minus 6 dalam satuan kolom. Gitu kan ya? Nah, sekarang si muatan ini terletak pada segitiga siku-siku yang bersiku-siku di B. Jenis muatannya sama ya. Jadi kalau di titik B muatan positif, di titik A juga bermuatan positif, di titik C juga bermuatan positif.
Nah, ditanyakan di sini berapa gaya kolom yang ada pada titik B. Nah, berarti kita hitung satu persatu kalau begitu. Hubungan antara B dengan C. Positif dengan positif. QB positif, QC positif. Berarti kan gaya kolomnya dia ke arah sana. Gaya kolom F, B, C. Gitu kan? Kemudian gaya kolom antara B dengan A. Oh, BA berarti dia ke atas gaya kolomnya karena dia tolak menolak ya. Kan positif dengan positif terjadi tolak menolak. Nah, ini di sini terjadi gaya kolom antara B dengan A. Sedangkan yang ditanyakan gaya kolom di titik B ini. Nah, gaya kolom di titik B ini kan membentuk sudut 90 derajat. Oke, sekarang kita hitung satu-satu ya. Oke, kita ingat yang namanya gaya kolom tadi, rumusnya adalah kakiku robek-robek ya. F sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Begitu kan? Ya, Bu Kur ya? Ya Allah, saya grogi dekat dengan Bu Kurnia. Sabar, sabar. Nah, sekarang kita masukkan ya. Oke, kita masukkan di sini. Untuk gaya yang terjadi antara A dan B, F, B, A. Karena yang ditanyakan di titik B ya. K-nya itu kan merupakan tetapan. Tetapan K itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q1 sama dengan Q2 sama dengan 2 mikrokolom. Oke, kita masukkan di sini ya. 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali lagi 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi jaraknya berapa? Oh, jaraknya 20 cm. 20 cm dirubah ke meter berarti 2 kali 10 pangkat min 1 ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini dikuadratkan. Pret, ketemu. Oke. 2 kali 2 berapa? 4. Pinter. Sekolah di mana? Aliwan. Alihwan. Wih, keren. 2 kali 2, 4 ya. Pinter banget. Anak TK juga ngerti 2 kali 2, 4. Berarti ini kita coret ya. Habiskan ya. 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat kan? Oke. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Tinggal 9 dikali 10 pangkat berapa? 9 dikurangi 6. Alah mikir. 9 kurangi 6 berapa? 3, Pak. 3. 3 dikurangi 6. Alah lama. 3 dikurangi 6. Min 3. Lah kok mentega? Min 3 bukan mentega ya. Min 3 dibagi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi 10 pangkat minus 2. Nah, sehingga tinggal 9 dikali 10 pangkat min 1 kan ya. 9 kali 10 pangkat min 1 itu berapa? Sama halnya 0,9 Newton. Sudah selesai belum? Belum. Ini kan baru kita temukan gaya pada FBA. Iya kan? Satu lagi, gaya untuk BC. Nah, saya tuliskan di sini ya. Gaya untuk BC karena muatan dan jaraknya sama, dikarenakan sama muatan dan jaraknya, berarti kan F B ke C itu sama dengan F B ke A ya. Ini kan jaraknya sama semuanya. Nah, sehingga kalau sama, nilainya pun tetap sama 0,9 Newton. Karena dia membentuk sudut tertentu, ingat pada resultan vektor ya. Di mana resultan vektornya tadi dapat kita nyatakan akar dari F BA kuadrat ditambah dengan F BC
kuadrat ditambah 2F FBA dikali FBC cos theta. Nah, ingat cosnya tadi itu kita dapatkan cos 90 kan karena dia siku-siku. Cos 90 berapa? 0. Berarti kalau cos 90 0, maka ini ke sana habis. Nah, sehingga kamu bisa menyatakan secara langsung nilainya itu. Maka resultan vektornya tadi adalah 0,9 akar 2 Newton. Oke, jadi kita dapatkan jawaban tersebut adalah yang bebek. 0,9 akar 2 Newton. Kok bisa, Pak? Coba aja kamu hitung, dianggap nilainya sama F1 FBA dengan FBC. Kan ada 2 kali, berarti yang bisa keluar dari akar adalah 0,9-nya. Gitu ya. Dalam matematika biar cepat mengerjakannya. Oke, sampai di sini jika ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas boleh sebelum kita lihat soal-soal berikutnya. Pak, maaf Pak, Yuk. mau nanya. Mm-mm. Itu akar 2-nya dari mana Pak? Akar 2-nya dari mana? Lah, dalam hitungan matematis atuh Neng. Kalau kita anggap FBC sama dengan FBA, kita anggap lagi adalah ini F misalnya ya. Nah, berarti kan resultan sama dengan akar F kuadrat ditambah dengan F kuadrat. Jangan berantem, saya lagi ngajar. Sama dengan F tambah F. Berarti kan akar dari 2F kuadrat. Gitu kan? Yang keluar dari akar adalah F-nya. Ya sudah dong, Bre. Tinggal F akar 2. Begitu kan? Iya enggak? Iya. Nah, gitu dong. F-nya tinggal dimasukkan 0,9. Oke, Bre? Oke. Oke, bisa ya. Kita pelan-pelan. Kalian sudah kelas 3, harus mempersiapkan diri ya. Walaupun kita belajar jarak jauh, tetap harus semangat. Oke? Tidak ada masalah? Lanjut soal berikutnya. Kalau sudah, ini saya mau hapus ya papannya. Sudah di SS? Udah Pak. Oke, saya hapus ya. Lanjut soal yang ketiga. Nah, soal ketiga. Jika muatan Q positif terletak antara A dan B yang berjarak 9 cm, di mana muatan Q positif harus diletakkan sehingga gaya kolom yang dialaminya 0. Oke. Nah, ini ada muatan. Kalau kita anggap di sini adalah muatan pertama, ingat ya, di sini kita anggap Q1-nya ya, di sini Q1, ini Q2, di sini Q3 gitu kan. Oke, saya tuliskan di sini ya. Ini Q1, Q2, Q3. Nah, ini terpisah pada jarak dari Q1 sampai Q3 ini jaraknya berapa? Yaitu 9 cm ya. Jadi antara R-nya R13 ini bukan R13 ya, R13 jaraknya 9 cm. Apabila Q1 adalah min Q, kemudian Q2-nya adalah plus Q, dan Q3-nya adalah min 4Q ya. Nah, kebetulan pada soal ini antara Q1 dan Q3 bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif, permisalan Q2 itu letakkan di antara, ingat di antara Q1 dan Q2. Dan ingat kata-kata di antaranya. Kata-kata di antara itu bukan berarti di tengah-tengah ya. Bukan berarti di tengah-tengah di antara itu. Bisa saja dia mepet ke Q1 ataupun dia mepet ke Q3. Karena kan di antara, bukan di tengah. Ingat ya. Nah,
Ini muatan sejenis, berarti diantara. Kalau muatannya berlainan jenis, ingat, apabila Q1 dan Q3 berlainan jenis, maka muatan yang diletakkan agar nilai F-nya sama dengan 0 itu, cari muatan yang paling kecil nilainya. Ya, cari nilai yang paling kecil. Oke. Nah, di sini tanda negatif itu hanya menandakan bahwasanya dia adalah elektron. Sedangkan yang tandanya positif menandakan bahwa dia adalah proton. Nah, jadi kamu harus perhatikan muatannya ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai Q2 yang bernilai 0 gayanya, maka kamu misalkan. Nah, kalau saya misalkan gini, jarak dari Q1 sampai dengan Q2 ada enggak 9 cm? Jarak Q1 Q2 ada enggak 9 cm? Ini R1 ke 2. Adakah 9 cm? Ada enggak? Enggak. Tidak ada. Nah, kalau ini tidak ada, kamu bisa menyatakan bahwasanya 9 dikurangi dengan X ya. Karena tidak ada 9 cm. X-nya berapa ya? Nggak tahu kita juga. Maka X-nya inilah yang harus kita cari. Maka jarak dari Q2 sampai Q3 ini jadi R23. R23 sama dengan nilai kekurangannya, nilai X-nya. Ya, paham ya? Nah, nilainya supaya 0 bagaimana? Nilainya supaya 0 yaitu berarti di mana gaya yang terjadi dari A ke B itu harus sama dengan gaya yang terjadi pada B ke C. Artinya F12 akan sama dengan F23. Kan gitu. Oke, kita masukkan di sini ya. Kita hitung. K dikali dengan QA atau Q1 ya. Dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibanding R12 kuadrat akan sama dengan K Q2 dikali dengan Q3 per R23 kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita main coret nih. Ruas kanan dan ruas kiri ada K-nya, coret, habis gitu kan ya. Ruas kanan dan kiri punya Q2, coret lagi Q2-nya habis. Nah, sehingga didapatkan persamaan itu adalah Q1 dibanding dengan R12 kuadrat sama dengan Q3 per R23 kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Q1-nya berapa? Q1-nya min Q. Nah, tanda negatifnya abaikan ya. Ingat, tanda negatifnya abaikan karena ini hanya menandakan muatan. Kamu masukkan nilai Q-nya saja. Jadi Q dibagi R12. Oh, R12 tadi 9 min X. Nah, berarti di sini 9 min X dikuadratkan akan sama dengan Q3 min 4Q. Berarti yang kita masukkan di sini adalah 4Q. Dibagi dengan R23OX. X-nya berarti X kuadrat. Oke. Nah, kita kalikan silang atau kita pindah ruaskan supaya untuk menghilangkan nilai kuadrat dalam matematika. Berarti kan kita kelompokkan Q dibagi dengan 4Q itu akan sama dengan 9 min X. Oke, ini kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Ingat ya, dalam matematika kalian harus bisa. Nah, sekarang kuadrat-kuadrat di sebelah kanan ada kuadrat, sebelah kiri nggak ada kuadrat. Gimana menyamakannya? Berarti di sebelah kiri ini harus kita akar ya, biar kuadratnya hilang. Nah, sebelum kita akar ada Q. Oh, Q-nya kita coret lagi ya. Di sini Q-nya habis.
Hilang kan Q-nya? Berarti kamu tinggal menghitung 1/4 di akar berarti 1/2. Setengah sama dengan berapa? Tinggal 9 min X per X. Nah, udah ketemu. Kali silang sekarang. 2 kali 9 itu 18. 2 kalau min X jadi min 2X. Sama dengan kali X. Nah, berarti 18 itu sama dengan 3X. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 6 cm. 6 cm ini dari mana? 6 cm itu di sebelah kiri dari Q3. Ya, kenapa kok di sebelah kiri? Kita ingat di sini kan 6 cm-nya berarti di sebelah sini harusnya 3 cm. Betul enggak? Jadi jawabannya yang Betul. tepat yang mana? Yang tepat adalah 3 cm apa 6 cm? 3 cm dari muatan A ya. Iya enggak? 3 cm dari muatan A. Kalau 6 cm di sebelah kiri muatan B. Apa di sebelah kiri muatan C ya. Itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Kalau tidak ada, di SS dulu ya. Sudah belum? Sudah. Sudah? Oke. Kita lanjut soal yang keempat. Muatan listrik Q1 sama dengan 10 kolom, muatan Q2 sama dengan 20 mikrokolom, dan Q3 terpisah seperti gambar di udara. Agar gaya kolom yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 harus berapa? Berapakah? Coba kalian hitung. Kayak tadi, ada yang sudah ketemu? Berarti kalau begitu, di sini kita ingat gaya kolom yang terjadi antara muatan dari Q1 terhadap Q3 itu harus sama dengan gaya yang terjadi dari Q2 terhadap Q3. Nah, Q3-nya kan coret ya. Kita butuhkan Q1 dan 2. Berarti kan di sini kita bisa menghitung Q1 per R1 3 kuadrat akan sama dengan Q2 banding R2 3 kuadrat. Begitu kan? Nah, Q1 kita masukkan berapa tadi? Q1-nya 10 kolom. Ya sudah, kita masukkan 10. R1 3. Nah, kalau dari 1 ke 2 adalah A, 2 ke 3 adalah 0,5 A, berarti dari Q1 sampai Q3 adalah berapa dong? 1 ditambah 0,5 kan? Berarti di sini 1,5 dikuadratkan sama dengan Q2 yang kita cari dibagi dengan R23. Oh, 0,5 di sini. 0,5 dikuadratkan. Nah, sehingga Q2 kita kali silang kan. Q2 sama dengan 0,5 kuadrat dikali dengan 10 dibagi 1,5 dikuadratkan. 0,5 berarti kan 0,25 dikali 10. Nah, 1,5 kuadrat sama halnya 15 kuadrat, berarti 2,25. Nah, sehingga kita dapatkan
0,25 kali 10 berarti 2,5 dibagi dengan 2,25. Nah, berapa nih 2,5 dibagi 2,25? Berapa? Tanesa? Satu. 1,111 ya. 2, oke, nggak ada jawabannya situ ya. 1,11 kolom ya. Ini tuh ngawur ini jawabannya 2,5 semua. Oke. Nah, nomor 5 dan seterusnya boleh kalian coba nomor 5 sampai dengan 10 ya. 5 sampai 10. Kalian kerjakan